Saya pengen satu saat nanti orang tahu Prof. Rida itu orang baik yang merubah, yang bisa membuat satu perubahan yang baik. Dengan atau tanpa kekuasaan. Legasinya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Waalaikumsalam. Suaranya keren ya. Gara-gara nyenggol narasumber jadi kena sendiri saya. Ya, bertemu kembali dengan saya Zen di Naira Studio Podcasting. Pada hari ini kita mengudara kembali dan di edisi kali ini kita dapat tamu yang spesial lagi. Ya, spesial, paling spesial. Kalau nasi bungkus sih pakai karet 2 biasanya. Ya, kita kehadiran seorang tenaga kesehatan. Tapi kita pengen kasih tahu dulu, sahabat podcaster, mungkin sudah diposting juga oleh tim kita. Sebagaimana player, kita ingin tampilkan kembali untuk meremind para sahabat podcaster di luar sana. Dengan judul tema kita hari ini, Di Balik Prof. Rida, menyembuhkan sakit yang tak biasa. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Prof? Sehat? Alhamdulillah Sehat ya. Kalau menyembuhkan penyakit sakit juga ini pertanyaannya. Tapi memang dokter itu berpotensi juga sakit ya? Oh ya pasti. Dokter juga manusia ya? Ya betul. Baik Prof. Kali kedua kita ketemu di podcast. Kalau ini head to head ya, nggak seperti kemarin kita bertiga. Tapi menariknya ini kita panggil Prof yang kedua kali dengan nuansa yang berbeda tentunya. Siap. Nah kalau yang kemarin kan masih dalam kondisi yang hot ya, dalam kondisi kontestasi politik yang memang banyak hal-hal yang perlu dijaga, kan banyak kemudian trik-trik yang akan disampaikan yang tersembunyi ya. Saya berharap kali ini Prof. Rida buka-bukaan di sini harapannya itu. Prof, kami bertanya nih, sebenarnya saya mengikuti media sosial Prof. Rida di Facebook khususnya, muncul beberapa kali video Prof. Rida lagi ceramah. Makanya kemarin saya DM ke Prof. Bisa nggak ceramah di podcast kita? Gitu. Ada apa gerangan gitu loh? Ya, pada hakikatnya emang kita dari awal itu keinginannya untuk bisa memberi dampak positif tentunya buat perbaikan di masyarakat kita. Apakah itu di bidang kesehatan, sentuhan-sentuhannya tentu sesuai dengan bidang keahlian saya. Yeah. Nah, bidang kesehatan, kalau pendekatannya melalui masjid untuk sahabat-sahabat Muslim, tentu kita bicara di ruang-ruang ceramah-ceramah seperti ceramah agama dan sebagainya, dan juga di tempat-tempat umum, organisasi-organisasi massa yang sifatnya umum, kita juga menyampaikan pesan-pesan tadi. Tapi pada hakikatnya kita ingin memberi dampak, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai dengan pembukaan undang-undang dasar ya. Bil khusus tentang kesehatan, walaupun tentu tidak tertutup kemungkinan untuk hal-hal yang lebih dari itu. Iya Prof, saya langsung tanya nih, kenapa enggak ini di masjid ya? Pertanyaannya dilakukan nggak sih di rumah ibadah yang lain misalnya atau kesempatan-kesempatan Oh iya lain? pasti. Ya sebenarnya hanya bukan problem ya, cuma masalah kesempatan aja. Selama ini mungkin banyak orang yang mengenal kita dari kalangan-kalangan Muslim, tapi saya juga pernah memberikan ceramah di tempat teman-teman di gereja misalnya. Di seingat saya di Kuil bahkan pernah ya, ada vihara juga seperti itu kita lakukan. Jadi problemnya momen aja ya. Ya momen aja gitu. Baik. Ini kita kasih tahu juga ke sahabat podcaster, boleh undang Prof. Rida dimanapun ya kondisinya untuk diskusi ya, sharing ya Prof ya, boleh. Siap. Nah ini penting karena jangan dianggap penting ini pokoknya Prof. Rida ke masjid aja nih terus gitu kan. Betul. Ya kita berharap semua orang mendapatkan informasi ya, mendapatkan edukasi dari apa yang disampaikan. Karena saya lihat menarik juga informasi-informasi terkait dengan apa namanya itu neuro. Ya, itu ya ilmu. Saya berasal neurosurgery. Tapi pada hakikatnya sekarang itu kan mulai berkembang ya. Saya ingat waktu saya mulai bicara tentang gerakan gadget sehat. Oke. Nah,
Itu gerakan gadget sehat kita awalnya dari problem fisik waktu itu. Bagaimana tekuan leher bisa menyebabkan anak-anak remaja itu mengalami gangguan saraf terjepit leher di sejak usia-usia yang lebih dini. Pengaruh time screen juga kali ya? Pengaruh time screen ya benar. Nah tapi dalam perjalanannya itu kan berkembang. Jadi kita bicara tentang bukan hanya tentang screen time ya, tapi malah tentang bagaimana dampak dari apa yang mereka tonton di sana. Yang paling baru tentu kasus yang kita lihat bagaimana ada seorang Ananda yang SD mampu melakukan tindakan yang begitu keji kepada ibu kandungnya. Itu valid, Dok? Valid. Oke. Ya, dan itu satu hal yang kalau sebelumnya saya bicara narkoba mampu membuat orang kehilangan akal sehatnya untuk melakukan tindakan yang keji kepada orang lain. Tapi hari ini apa yang di masyarakat sempat timbul, narkoba lewat mata itu, narkolema itu sepertinya mulai menunjukkan efek nyatanya. Efek nyatanya gitu, bahwa ini bisa bahkan berbahaya gitu buat anak-anak. Baik. Nah, jadi itu nggak memandang apakah ini kelompok agama tertentu, tapi dia universal sekali. Dan memang bukan hanya Indonesia yang merasakan itu. Baik, oke Prof. Kita lanjut nih. Seru, tapi kami ingatkan kembali karena ini live di TikTok dan juga di Facebook. Kami berharap sahabat podcaster bisa follow akun kami dan bisa langsung berinteraksi melalui kolom komentar ya. Mana tahu selama ini mungkin ketika Prof Rida ngasih ceramah di masjid nggak sempat nanya. Nah ini boleh nih nanya sekalian di sini, nggak apa-apa ya Prof? Ya, silakan. Mana tahu waktunya sempat. Baik Prof, ini kita lanjut pertanyaan saya tuh terkait dengan pasca pemilihan wali kota kemarin. Betul. Udah move on? Sejak awal kita move on. Ya memang pasti ada ada kesal atau apa. Kecewa manusiawi ya. Tapi kembali lagi bahwa kita yang pada hakikatnya kita ingin memberi dampak untuk bisa memberikan dampak agar kita bisa membina masyarakat kita menjadi lebih baik. Harapannya tentu itu. Nah walaupun hari ini kita tidak memegang kekuasaan, artinya tentu dampak yang bisa kita berikan tidak sebesar kalau seandainya kita memegang kekuasaan. Nah jadi kita jalan terus. Makanya ada kegiatan-kegiatan yang memang kita diundang, tapi ada kegiatan-kegiatan yang memang kita yang menginisiasi. Baik. Gitu. Jadi diskusi-diskusi yang dibangun itu sebetulnya dalam rangka ini ya? Ya, sebenarnya kita berharap agar masyarakat itu bertumbuh. Ya, kita tentu berharap kondisi sekarang pemimpin baru Indonesia, Pak Prabowo, bisa membawa kebangkitan khususnya di bidang ekonomi. Karena kalau kebangkitan ekonomi itu terjadi, itu akan berdampak ke sektor yang lain. Ya, gizi masyarakatnya akan naik, maka kemampuan berpikir masyarakat akan naik. Harapannya itu. Ini enggak dalam rangka untuk dapat jabatan wamen atau sejenis. Mana tahu kan videonya ditonton sama beliau, dapat telepon langsung sore kan? Enggak lah. Enggak ya. Saya pada hakikatnya kan sejak awal saya sampaikan tuh saya sangat mencintai profesi saya sebagai bedah saraf. Sangat mencintai, dan bahkan saya selalu sampaikan bahwa saya berkeinginan bukan untuk menjadi dokter, tapi bahkan saya berkeinginannya untuk jadi bedah saraf. Ya, jadi memang itu sesuatu yang saya inginkan. Tapi karena kondisi masyarakat yang seperti itu, tentu kita nggak bisa doing nothing kan. Kita harus lakukan sesuatu. Bahwa punya pengorbanan itu satu hal yang normal saya kira, bahwa segala sesuatu itu butuh pengorbanan. Dan makanya juga kalau orang sampaikan apakah akan maju lagi yang akan datang misalnya. Itu pertanyaan saya nanti sebenarnya. Kita akan lihat. Artinya kalau semua berjalan baik, berkembang, masyarakatnya tumbuh dengan baik, ya alhamdulillah itu kita nggak perlu lagi saya kira untuk terlibat di situ. Kalau semua berjalan baik ya kita jadi. Nah, ini mungkin menjadi judul besar kita, penyakit yang
menyembuhkan penyakit yang berbeda itu ya. Mungkin itu dalam konteksnya. Prof, kalau dari Prof tadi sudah bisa move on, katakan begitu. Nah, pendukung-pendukungnya gimana nih? Ya, memang banyak ya yang ya artinya berharap lebih dari apa yang kita alami kemarin. Tapi ya saya sampaikan bahwa ini yang terbaik. Kalau apa yang terjadi ini pasti ini pilihan yang terbaik. Allah pasti berikan yang terbaik untuk kita. Mungkin ada hal yang memang belum tepat untuk kita menduduki timingnya posisi itu. Nah, tapi sekali lagi saya sampaikan, kita dukung. Siapapun pemimpinnya sekarang, kita dukung untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat, khususnya Kota Medan. Nah, kalau nanti memang kita masih melihat ada hal yang bisa lebih baik kita lakukan ke depannya untuk Kota Medan khususnya, oke, kita terbuka untuk kembali. Tapi kalau seperti yang saya sampaikan tadi, kalau emang udah baik segala yang berjalan seperti apa yang diharapkan, ya mungkin kita jadi dokter bedah saraf aja. Tapi kalau memang masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuat kota ini jadi lebih baik, ya insya Allah kita akan mencoba untuk ikhtiar kembali. Nanti saya lanjut pertanyaannya karena memang masih relate dengan apa yang Prof sampaikan. Kira-kira kalau seandainya tidaklah menjabat sebagai pejabat publik, realnya Prof mau jadi apa sebetulnya? Ya, selain tadi katakan yang dokter berdasar yang memang sudah di profesi sekarang ya, kan? Betul. Ya, saya pengen satu saat nanti orang tahu Prof Rida itu orang baik yang merubah, yang bisa membuat satu perubahan yang baik. Dengan atau tanpa kekuasaan. Legasinya itu ya. Jadi saya kadang lihat bahwa sekarang orang mulai aware ya dengan anak-anak yang menggunakan gadget. Nah, saya pernah bahkan ngobrol sama orangnya ngomong seperti itu ke saya. Oh, ini harus kita larang Pak anak-anak kita seperti ini. Kenapa? Itu ada profesor yang ngomong seperti itu. Iya. Sudah menjadi apa ya? Landasan argumen ya. Iya, walaupun dia nggak tahu bahwa dia sedang ngomong sama profesornya. Iya. Betul. Tapi ya artinya orang mulai mengerti gitu ya. Walaupun tentu kita nggak menutup diri ya, kalau seandainya kita punya kekuasaan tentu kita bisa buat aturan. Lebih mudah ya harusnya. Lebih mudah gitu. Baik. Oke, sebagai seorang nakes, apa terobosan atau sumbangsi yang paling mendesak yang ingin Prof wujudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat Medan? Ya, kalau untuk hari ini sebagai nakes tentu saya memperkuat kemampuan keilmuan saya. Jadi saya bertugas di Rumah Sakit Haji Adam Malik sebagai konsultan neurosurgery onkologi ya. Jadi tumor otak, operasi-operasi tumor otak. Ya kita berusaha untuk terus catch up dengan teknologi-teknologi terbaru. Kita baru aja berhasil untuk membawa satu teknologi terbaru untuk tindakan-tindakan operasi yang menggunakan peralatan yang sangat kecil lukanya, tapi sangat presisi untuk mencapai tumor otak tersebut. Nah, jadi sebagai seorang tenaga kesehatan ya itu terus berjalan. Dan sebagai seorang tenaga kesehatan dalam hal ini sebagai bedah saraf, ya kita nggak pernah berhenti belajar gitu. Artinya terus ada hal baru lagi. Walaupun orang bertanya nih selalu, kalau dibalikin lagi, kalau gitu Prof, udahlah kenapa harus susah-susah mikirin jadi wali kota, kenapa nggak jadi dokter bedah saraf aja gitu. Betul. Saya sampaikan, punya satu Prof Rida itu bagus. Dan saya udah jadi seorang pendidik sebagai profesor itu kan artinya kita udah mendidik. Jadi artinya kita sudah mencoba untuk membuat mungkin lebih dari 10, 20 mungkin belum sampai 100 dokter bedah saraf. Jadi punya satu Prof Rida itu bagus. Punya 20 Prof Rida itu jauh lebih bagus. Tapi kalau kita memimpin, kita mungkin bisa membuat lebih banyak lagi dan bisa memberi dampak yang lebih besar. Baik. Ini saya berasa berhadapan sama
Son Murphy, dokter di Netflix yang saya tonton. Mirip-mirip. Saya perasaan seperti itu gitu kan. Baik, Prof, kembali ke pertanyaan tentang politik. Masih mau nyalon? Ya itu yang saya sampaikan tadi. Hari ini kita mendukung mereka yang mendapat kesempatan untuk memimpin. Nah, ketika kita memang melihat bahwa banyak hal yang tidak terjadi sesuai dengan harapan-harapan masyarakat, insya Allah kita akan nyalon. Nyalon ya. Tapi tentu kesempatannya masih harus kita lihat. Apalagi aturan-aturan ke depan juga banyak ya, yang juga kita belum tahu apakah itu akan sama dengan yang sebelumnya atau tidak. Nah, jadi kalau memang ke depan kita melihat peluang untuk berbuat ya, bukan peluang untuk maju sebenarnya. Iya. Saya nggak terlalu berpikir, nanti peluangnya sekian persen untuk menang, sekian persen. Saya nggak terlalu berpikir itu gitu. Saya lebih berpikir peluang untuk berbuat lebih baiknya besar nggak gitu. Iya. Kalau ternyata segala sesuatunya udah berjalan dengan baik dengan kepemimpinan yang sekarang, apalagi yang mesti kita ributkan gitu, apalagi yang mesti kita lakukan gitu. Tapi kalau masih banyak hal yang bisa lebih baik kita kerjakan, ya kita itu satu hal yang calling ya, kalau menurut saya untuk turun untuk berbuat yang lebih baik di masyarakat kita. Baik, Prof. Ini kita mau tanya secara general. Prof mungkin kan mengikuti ya dinamika politik saat ini, bahkan mengalaminya kemarin. Gitu kan. Yang pengen kita minta point of view dari seorang Prof Ida itu, kalau melihat kondisi sekarang ini nggak ada di catatan silsilahnya teman-teman yang saya share tadi. Kondisi sekarang itu kan dukungan buat orang yang jujur dengan niat baik versus orang bodoh buat masyarakat untuk dibodoh-bodohin. Itu kan nyata. Nah, pandangan Prof terhadap kondisi itu seperti apa? Ya, memang kita prihatin ya. Kita prihatin. Sepertinya ada masyarakat yang sengaja dimarginalkan gitu ya. Atau kalau bahasa awam yang mudah dimengerti, seperti kalau kata Panji sih, ini menurut keyakinan saya. Gitu. Disclaimer ya. Menurut keyakinan saya, sepertinya ada masyarakat yang sengaja dimiskinkan agar mudah dimobilisasi. Jadi kalau orang lapar itu mudah untuk dimobilisasi kan. Jadi diberikan sesuatu, dia bisa dimobilisasi untuk melakukan sesuatu. Nah, oleh karenanya itu saya berharap di pemerintahan kali ini betul-betul yang tadi saya katakan itu, bahwa perekonomian kita bisa meningkat gitu. Artinya masyarakat itu nggak lagi berpikir kebutuhan dasarnya gitu. Sehingga ketika dia diberikan pilihan, dia bisa merdeka untuk menentukannya. Tapi kalau masih seperti sekarang ya memang agak problem. Kita fair waktu bicara yang lalu, saya pikir problem money politics itu problem besar. Jadi banyak kita lihat bahwa apa yang terjadi hari ini ya seperti yang tadi Bang Zain sampaikan gitu, bahwa ada pemodal-pemodal yang akhirnya memodali, yang penting ini bisa dikuasai gitu kan. Jadi siapa yang menjadi pemimpin sebenarnya adalah orang-orang yang di balik layar yang menjadi pemodal tadi. Kapitalis lah ya. Dan itu kita tentu nggak sehat, kita nggak mau itu seperti itu terjadi. Dan kalau itu yang masih terjadi ke depan, saya berharap kita butuh tangan-tangan Tuhan untuk bisa merubah Indonesia. Tapi kalau tangan Tuhan aja turun, nggak ada yang nyambut, ya nggak jadi juga kan. Iya, betul. Maka kita harus berpikir untuk menjadi penyambut tangan-tangan Tuhan tadi untuk merubah negeri kita, dalam hal ini Kota Medan, untuk jadi lebih baik. Baik. Ini jadi tugas-tugas yang dilakukan sekarang, edukasi-edukasi itu adalah bentuk ya, salah satu bentuk nyata ya. Betul. Baik. Oke. Apa harapan Prof nih dan teman-teman ke depan untuk Medan khususnya? Ya kalau saya lihat Medan ini potensial banget. Medan itu luar biasa.
kita punya daerah yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Oke. Itu potensial yang luar biasa. Belawan, kita punya pelabuhan seperti itu yang seharusnya bisa menjadi diangkat menjadi satu potensi besar. Ya. Kemudian sebagai kota, Medan ini kan blending dia, tempat di mana semua menjadi ngeblend gitu, Melebur ya. melebur gitu ya. Jadi apapun itu, dia mau kemana pun dia, misalnya kalau kita bicara pariwisata aja, dia mau kemana? Mau ke Danau Toba kah, mau ke Brastagi kah, mau ke Barus kah, atau kemana aja? Dia pasti nggak mungkin nggak ke Medan. Nggak ke Medan ya. Walaupun di ada airport lain yang sekarang Silangit, Iya, apa segala, tapi tetap orang pasti lebih pengen landing di Kuala Namu yang bukan kota Medan, tapi tetap nginapnya pasti Ke Medan juga di ya. Medan. Nah sekarang ini kalau ada tempat seperti ini, maka peluangnya memang besar. Peluangnya memang besar. Memang saya mungkin agak sedikit tidak terlalu berpikir sebenarnya. Waktu saya kemarin bicara di sebelum pilkada kampanye dan sebagainya itu, saya juga nggak terlalu berpikir tentang misalnya ya modal transfer pusat ke daerah saya nggak pernah terlalu berpikir untuk itu. Kenapa? Karena Medan ini punya potensi. Dia punya potensi untuk menghasilkan. Sekarang kita yang punya kota. Betul. Kita yang bisa kasih izinnya, kasih macam-macamnya. Kita yang punya nih gitu. Harusnya kita bisa making money di sini gitu. Betul. Sehingga dengan begitu, apa yang menjadi harapan bahwa pemerintah kota itu akan mandiri untuk keuangannya dan bisa membahagiakan masyarakatnya, khususnya di bidang pendapatan, itu memungkinkan sekali. Bayangkan kalau kota Medan bisa kasih BLT untuk masyarakatnya. Kota loh. Iya. Kota, bukan dari pemerintah pusat. Memang kita sedih kalau ngeliat itu, kita sedih. Begitu besar sebenarnya peluang kita di kota ini. Dan mungkin saya terlalu naif kalau bicara mengatakan bahwa seharusnya lawan kita itu cuma Singapura gitu. Terlalu naif mungkin. Iya. Tapi potensi apa yang kita nggak punya dibanding Singapura? Nggak ada. Apalagi didukung sama pemerintah yang hari ini nih. Betul. Pemerintah yang hari ini itu betul-betul ingin membangun. Kalau saya lihat ya. Nah potensi kita tuh besar, kita ikut main di situ. Jadi saya pikir banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya. Baik Prof. Jadi kalau kita lihat kan ini kombinasi ya problem antara dari sisi politis yang memang tadi menjadi bagian perjalanan hidup Prof juga untuk kemudian memberikan solusi. Nah kira-kira kalau secara garis besar, ini kan Medan ini kan sebenarnya sekelumit gambaran bagaimana Indonesia. Ya. Kalau boleh disampaikan dari seorang Prof Ida, curhatnya ke kita. Penyakit apa sih yang menurut Prof yang memang harus diselesaikan dalam konteks ini agar kemudian kehadiran Prof itu memang memberikan solusi sebagai obat atas permasalahan yang dihadapi? Sampaikan nih di kita. Kalau saya melihatnya memang problem utama di Medan itu bisa beragam. Karena kita itu punya masyarakat dari kalangan yang sangat berat perekonomiannya sampai ke yang sangat mampu. Yang sangat mampu. Jadi kalau saya melihat dari situ, ini harus dipecahkan dengan hal-hal yang berbeda. Hal yang berbeda. Bahwa kita butuh generasi muda yang berkualitas, yang bisa merubah cara berpikir, cara pandang. Itu udah pasti. Nah, pasti kita harus mengangkat orang-orang muda ini. Dan pendidikan itu harus menjadi kunci utama. Kalau kita biarkan masyarakat kelas menengah ke bawah itu tetap dengan pendidikannya seperti hari ini, mereka mengabaikan pendidikan, hanya mengejar sesuap nasi aja. Jangan pernah berpikir ada perubahan di kota Medan. Mereka yang harus diambil. Anak-anak di Belawan, anak-anak di Bagan dan sebagainya yang putus sekolah itu harus diambil, diangkat. Kalau perlu dipindahkan mereka, jangan di situ, pindahkan
buat satu asrama khusus di Tuntungan sana, di Tuntungan, yang masih kota Medan juga, sekolahkan di situ. Diambil dari lingkungannya, buat dirubah untuk punya masa depan yang lebih baik. Baik. Itu gambarnya ya? Itu salah satu contohnya. Walaupun memang masyarakat yang berbeda, misalnya di daerah selatan, di daerah kecamatan-kecamatan tertentu, banyak yang punya kemampuan ekonomi yang jauh lebih baik. Nah, tentu mereka tidak memiliki treatment perlakuan yang sama dengan tadi, anak-anak yang kurang mampu tadi. Nah, mereka apa yang perlu dilakukan terhadap mereka? Tapi yang pasti generasi ini harus tumbuh. Kalau itu tidak terjadi, kalau nggak ada satu radikal treatment, perlakuan radikal yang dilakukan, kita hanya berlaku seperti day-to-day activity. If you don't change direction, you will end up where you headed. Kalau kamu nggak merubah arah, kamu akan tetap ada di situ. Kamu akan nubruk itu juga. Nah, hari ini kita harus bisa berubah. Apakah itu istilahnya keluar dari zona nyaman kita, keluar dari kubikel kita, berpikir out of the box atau apa aja, keluar dari situ. Targetnya tetap sama, bahwa kita pengen punya generasi yang berkualitas, tapi cara mencapainya itu bisa dengan berbagai cara. Dan keluar dari lingkungan, keluar dari kebiasaan berpikir yang lama, karena kita mau berubah untuk mencapai cita-cita tadi. Baik, oke Prof, nanti kita coba sambung lagi. Coba pastiin dulu ke tim, apakah ada pertanyaan mungkin? Kosong ya? Terlalu berat kayaknya. Terlalu berat. Di TikTok tolong dicek kalau memungkinkan. Belum ada yang join dengan kita berarti ya? Nggak ada yang tetap layar katanya. Baik, oke, ini kita sudah di penghujung pertanyaan saya nih, tapi dikit-dikit lagi lah masih ada. Prof, kalau targetnya ke depan akan nyalon lagi ini, kira-kira apa yang akan dapat Prof sampaikan ke masyarakat untuk membangun kepercayaan ya, masyarakat untuk memilih Prof sebagai orang yang akan dimanahkan pada jabatan yang diinginkan tadi gitu loh. Jadi kan orang sekarang itu butuh apa ya, selain program-program juga butuh trust. Nah, cara Prof meyakinkan masyarakat ini yang jadi soal. Ya, mungkin kalau sekarang sejak awal itu masyarakat udah mulai kenal saya kan. Kalau dulu waktu pertama kali kita muncul, orang masih mikir ini siapa, apa. Nah, sekarang orang tuh mulai kenal kita. Jadi orang udah mengamati. Lihat aja dalam perjalanan beberapa tahun ini orang layak dipercaya nggak sih? Betul. Dia ngomongnya sesuai nggak dengan apa yang dilakukannya? Kalau memang ini orang yang benar, ya masyarakat akan pilih. Sama seperti yang sekarang memimpin juga. Saya melihat teman-teman itu udah memimpin, udah mendapat kesempatan, ayo tunjukin kerjanya gitu. Gak perlu lagi sebagai pemimpin masih harus pakai gaya kampanye gitu. Atau retorika-retorika yang nggak penting ya. Karena saat ini saat nunjukin kerjanya. Saya pernah berpikir ya, berandai-andai tepatnya ya. Gimana kalau seandainya kita memimpin, pada saat kita memimpin, gak perlu ada poster kita lagi. Oke. Untuk apa ada poster kita gak mau kampanye. Kan kita mimpin. Tapi setiap karya-karya kita, itu yang menjadi poster kita. Gak perlu poster lagi. Kalau hari pendidikan misalnya, saya ini gak perlu lagi kalau menurut saya ya, betul. Saya pernah berpikir itu. Mungkin saya akan cari di kecamatan A, siapa guru yang udah menjadi guru, misalnya hari pendidikan nih, siapa yang udah guru yang udah mengabdi lebih dari 40 tahun misalnya. Nah itu dijadikan poster. Ini adalah contoh teladan guru terbaik. Baik, artinya Prof melihat ketika seseorang sedang memimpin tapi masih pasang-pasang poster itu bentuk pencitraan lagi. Maksud saya ini memastikan saja, make sure saja. Realnya, kalau kita memimpin, itu saatnya berbuat. Oke. Kalau pencitraan, biar waktu kampanye aja. Oke. Gitu. Catatannya itu ya. Baik Prof,
Karena tidak ada pertanyaan di kolom komentar kita, mungkin sesi pertanyaan terakhir dari saya. Nah, di tengah-tengah gonjang-ganjingnya pemerintahan sekarang ini, ya, dengan segala macam problem, ya, dari mulai kemarin terakhir kita lihat banjir dan cara penanganannya segala macam, kemudian kepercayaan masyarakat yang kurang juga terkait dengan mungkin kalau kita sebut di sini ada kepolisian, kemudian problem kesehatan segala macam, ya. Kira-kira dari Prof apa yang pengen disampaikan nih, baik itu untuk masyarakat Medan maupun masyarakat luas di seluruh Indonesia? Ya, silakan. Kalau kita sih melihat hari ini, kita tentu berharap banyak kepada kepemimpinan, terutama kepemimpinan nasional. Ya, kita berharap banyak Pak Prabowo bisa mengantarkan kita untuk pada kondisi yang jauh lebih baik. Pasti, kepastian hukum itu sangat dibutuhkan. Itu satu ya? Itu satu, kepastian hukum. Jangan sampai hukumnya nggak pasti. Karena bagaimana kita mau berbuat sesuatu gitu ya. Nah, karena ini akan berdampak kepada yang lain. Kita mau perbaikan ekonomi. Tapi kalau perbaikan ekonomi ini artinya kita membutuhkan investasi. Tapi kalau investasinya tidak didukung dengan kepastian aturan, kepastian hukum, orang juga nggak berani. Iklimnya nggak support gitu ya? Iklimnya nggak support. Nah, maka kalau saya berharap ini berubah. Yang namanya kita pengen punya polisi, Polri yang gagah berani. Yang betul-betul bisa menegakkan kebenaran. Kita berharap jaksa-jaksa dan hakim-hakim yang juga bisa memastikan bahwa betul-betul ada keadilan di pengadilan. Itu kita harapkan. Nah, dengan itu terjadi, segala sesuatunya fair. Justice itu ada. Orang gak lagi berpikir, untuk apa? Untuk apa aku belajar jadi pintar dan sebagainya, kalau seandainya nanti, toh pada hakikatnya tidak terjadi penilaian yang benar di masyarakat. Jadi dengan sistem yang adil, bahwa orang yang benar diberikan penghargaan yang benar, orang yang salah diberikan hukuman terhadap kesalahannya yang setimpal, maka orang juga, oke, kita percaya dengan sistem ini, kita mau berbuat. Kalau tidak, kita akan susah berharap ada satu kemajuan. Masih ada harapan? Besar harapannya. Ini kesempatan yang besar buat Pak Prabowo bersama timnya untuk aksi dan menunjukkan ya. Menunjukkan. Dan saya kira pada beberapa hal itu juga sudah berkembang dan kita lihat ya. Kita lihat. Walaupun masih banyak yang perlu perbaikan-perbaikan, tekanan-tekanan ya. Dan saya kira masyarakat juga hari ini teman-teman yang menyuarakan suara-suara yang berbeda dari pemerintah itu harus terus didukung. Harus ya? Harus. Karena dengan begitu kita selalu sadar, pemerintah tuh jadi sadar bahwa ada sesuatu yang perlu kita buat. There's always a room for improvement. Karena kalau semuanya udah sempurna ya ngapain lagi? Betul, betul. Jadi biasa aja ngelihat bahwa memang kita belum sempurna. Harus ada berbenah ya? Ya, harus berbenah. Dan itu bisa kita harapkan, harapan kita terjadi. Karena saya yakin Pak Prabowo itu kan umurnya udah 73 tahun. Okay. Kalau bedanya orang tua sama anak muda, orang tua itu maunya udah gak banyak lagi. Okay. Tapi pingin punya legacy. Dia pingin ada sesuatu yang ditinggalkan. Tapi kalau orang muda, pengennya masih banyak. Dia belum berpikir untuk legacy. Prof masuk yang mana nih? Saya ada di tengah-tengah sih. Nah, jadi saya harap sesuai itu, maka Pak Prabowo itu dia akan tinggalkan legasinya. Okay. Mungkin dia akan tinggalkan Indonesia yang berkeadilan, yang punya perekonomian yang sangat baik, masyarakatnya tumbuh dengan baik, sehingga generasi berikutnya itu tumbuh tidak lagi di lahan-lahan yang kering,
tapi di lahan-lahan tumbuh yang subur. Baik. Oke Prof, ini kayaknya belum terjawab pertanyaan saya di bagian akhir. Nah kalau dalam kondisi pandangan konteks kesehatan nih, sebagai sebuah problem yang dulu Prof pernah ceritakan ke kita di podcast. Nah kira-kira dari pandangan Prof, apa nih ke depan yang diharapkan kebijakan-kebijakan tentang kesehatan ini? Ya kebetulan Prof juga sebagai nakes kan, yang mungkin bisa membawa perubahan. Ya kami yakin bahwa upaya-upaya yang Prof lakukan juga masih dalam rangka atau real yang sama gitu loh. Nah ini kita butuh pesan ini, baik untuk nasional maupun Kota Medan katakan. Ya kita berharap bahwa pemerintah dalam hal ini khususnya menyangkut stakeholder di bidang kesehatan itu untuk lebih aktif menggerakkan bidang-bidang promotif preventif. Karena pada hakikatnya orang pemerintah itu berusaha untuk mencegah rakyatnya sakit, jatuh sakit. Kita nggak mau masyarakat itu justru berobat, angka penyakitnya tinggi dan berobat. Kita mau justru masyarakat itu dicegah untuk jadi sakit agar produktivitas masyarakatnya juga tumbuh. Baik. Nah, tapi memang ya sekali lagi butuh memang butuh orang yang berbuat lah gitu. The man behind the gun-nya itu memang menjadi penting ya kalau kita lihat, dan itu harus orang-orang yang ada di daerah. Baik. Oke, ada pertanyaan mungkin? Boleh dibuka satu sebelum kita tutup nih. Oh iya. Ada pertanyaan satu. Mungkin bisa di zoom. Dari Ferdiansah Gunawan. Kalau Prof Rida sendiri menempatkan diri sebagai warga biasa, hal apa yang paling Prof harapkan dari seorang pemimpin atau tokoh publik? Karena saat ini sepertinya ada kebijakan dan program yang memang masih kurang berdampak di kehidupan masyarakat. Itu aja ya pertanyaannya ya. Silakan Prof. Ini mirip sebenarnya dengan pertanyaan kami tadi, dia posisikan Prof sebagai masyarakat biasa nih ceritanya. Ya, sebenarnya kurang nyaman juga ya menilai apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini. Ya kita berharap tentu sebagai masyarakat biasa bisa hidup nyaman. Kota kita bisa menjadi kota yang bisa kita nikmati. Ya, masyarakatnya bisa punya kehidupan yang nggak lagi berpikir terhadap pangan, sandang, papan, dan pendidikannya, khususnya buat pendidikan anak-anaknya. Nah, kalau ini berhasil, bisa dikatakan bahwa hampir seluruh masyarakat tuh nggak punya masalah gitu. Di luar itu ya, sebagai masyarakat yang menikmati kotanya, kita tuh berharap banyak terhadap fasilitas-fasilitas, ya terutama tentu jalan dan sebagainya, itu berfungsi dengan baik, teratur, hal-hal yang sebenarnya menjadi keinginan dari sebuah kota gitu. Tapi saya berharap itu sebenarnya bisa dikerjakan dengan satu sistem yang benar gitu. Kalau hari ini saya masih melihat semuanya masih berupa tindakan-tindakan sporadis ya. Kalau tersistematis sebenarnya kita bisa bangun lebih baik gitu. Artinya gini ya, kita bisa ngelihat. Ini saya ngingat omongan kayak Bang Aulia waktu saya undang kemarin juga. Maksudnya mau bilang nggak ada konsep gitu atau gimana sih? Mau memastikan saja. Iya, jadi memang kita belum melihat lah gitu. Kita belum melihat yang terjadi hari ini tuh mau kemana gitu. Iya. Mau diarahkan kemana gitu. Walaupun saya terus terang berharap ini bisa jadi lebih baik lah gitu. Ini bisa jadi lebih baik ya itu harapan. Itu. Baik Prof, terima kasih banyak sudah 39 menit kita mengudara. Sekali lagi ini diskusi yang cukup singkat yang bisa kami hadirkan. Dan mudah-mudahan tadi pertanyaan-pertanyaan kita sudah menjawab juga ya apa yang menjadi
kekhawatiran ataupun menjadi kegelisahan di tengah-tengah masyarakat. Khususnya kepada seorang nakes yang juga punya mimpi untuk memimpin Medan, katakan seperti ya, dengan konsep yang sudah disampaikan tadi. Kita berharap ke depan, kalaupun kata beliau seandainya nggak menjabat, paling nggak kondisinya Medan baik-baik saja gitu ya Prof ya. Medan lebih baik, baik-baik saja. Kalau baik-baik saja itu seperti gak ada perubahan. Gak ada perubahan ya. Ya justru yang kita harapkan itu ada langkah-langkah yang memang betul-betul tadi yang saya katakan. Selesaikan, ini ada masalah, selesaikan gitu. Kita punya masalah pendidikan, masalah kemiskinan, masalah banjir, masalah kemacetan, selesaikan. Nah, keluar dari zona nyaman berpikir, ya selesaikan. Kalau ini selesai, ngapain lagi? Kita perlu turun, kita nikmati aja sebagai masyarakat. Warga biasa tadi ya. Warga biasa tadi, ya. Seperti Mas Gunawan tadi sampaikan. Baik, terima kasih sekali lagi Prof sudah bertandang ke Naira Studi Podcasting. Terima Dan sekali lagi kita berharap ke depan ya ada perbaikan-perbaikan dan Prof juga bisa lebih masif juga melakukan edukasi ke masyarakat ya. Yeah. Penting kayaknya, banyak sisi yang Prof senggol itu yang kalau mungkin orang harus dengerin ceramahnya Dr. Aisyah Dahlan. Ini sudah digantikan sama Prof Ridha, insyaallah teredukasilah masyarakat ya. Insyaallah. Ilmu-ilmu yang Prof punya. Terima kasih sekali lagi sahabat podcaster, terima kasih banyak sudah bersama dengan kami. Nanti saksikan video tapingnya ada di YouTube kami, ada juga di TikTok. Juga ada di Facebook ya pastinya, dengan clipping-clipping yang mungkin bisa dipakai sama teman-teman untuk menjadi referensi. Baik. Saya Zain, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Waalaikumsalam.